pesucian ketum PSI baru. Setuju enggak? Lebih semangat lagi, setuju enggak? Setuju! Siap berjuang bersama? Siap! Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politik, dan sebagainya. Yang kayak gitu nggak usah ditepuk tanganin. Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme, bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Tanya Kaisang ya, urusan PSI tanya ke orang PSI. Enggak, kemarin kan Kaisang mengatakan sudah minta itu. Udah, nggih, Bun. Tapi Makasih. sudah dikasihkan untuk Mas Kaisang, Mas. Yuk. Makasih. Nggih. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau yel Jokowi terus saya nggak pidato loh. Kaisang! Kaisang! Ya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, menerima mandat Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sebagai Ketua Umum PSI periode 2023 hingga 2028. Kaisang! Kaisang! Mandat tersebut diterimanya dalam Forum Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas PSI. Ia mengakui Presiden Jokowi sebagai ayahnya, menjadi panutannya untuk terjun ke dunia politik. Sosok yang dipandangnya bekerja keras dengan ikhlas dan komitmen untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Beliau ini orang yang saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik, untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin yang mau menempuh jalan saya, Pak. Ujar Kaisang dalam pidato pertamanya sebagai seorang Ketua Umum PSI Senin 25 September malam. Alasan lainnya bergabung dengan menjadi Ketua Umum PSI adalah membantah rasa pesimistis para anak muda terhadap dunia politik. Tujuan besarnya adalah melahirkan optimisme kepada mereka. Politik yang melakukan secara benar oleh orang yang tepat akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan, ujar Kaisang. Politik adalah jalan ninja kita, sambungnya menyemangati kader PSI yang memenuhi Jakarta Theater. PSI dipandangnya sebagai partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda. Namun hal tersebut tentu membutuhkan kekuatan yang sangatlah besar, khususnya dalam menghadapi pemilihan umum atau pemilu 2024. Ia pun kerap menerima pertanyaan mengapa ia memilih PSI yang notabene adalah partai kecil yang belum lolos ke parlemen. Namun, hal tersebutlah yang menjadi alasannya karena ia ingin membesarkan partai tersebut. Insya Allah, saya siap memimpin konsolidasi PSI ke seluruh Nusantara. Saya sadar jalan yang saya pilih tidak mudah, tapi ini jalan yang saya pilih, jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik, ujar Kaisang Pangarep. Keputusan menjadikan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI ditentukan dalam Kopi Darat Nasional di PSI Jakarta Theater, Jakarta Pusat. Memutuskan menetapkan pengangkatan Saudara Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum DPP PSI periode 2023-2028. Kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Surat keputusan PSI menjadikan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI pun diserahkan Grace kepada Kaisang secara langsung. Usulan agar Kaisang menjadi Ketua Umum PSI diungkap oleh Sekjennya, Isyana Bagus Oka,
pada Minggu 24 September malam. Dia sebutnya banyakkan usulan dari kader PSI di daerah supaya anak bungsu Presiden Jokowi itu menduduki posisi ketua umum. Memang banyak aspirasi dari DPW dan DPD PSI agar Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI, ungkap Isyana. Usulan ini muncul setelah Kaisang memastikan bergabung PSI pada Sabtu 23 September. Namun, pengamat menilai keputusan Kaisang bergabung PSI merupakan untuk mendukung Presiden Jokowi kepada bakal capres Prabowo Subianto dalam Pilpres nanti. Sementara Ketua DPP PSI Dedek Prayudi menepis anggapan bahwa pihaknya menggunakan sosok Kaisang untuk melemahkan PDI Perjuangan. Ada yang bilang PSI ingin menusuk PDI menggunakan keluarga Jokowi seolah-olah keluarga Pak Jokowi tidak bisa berpikir sendiri, tidak bisa membuat keputusan sendiri. Kata Uki sapaan akrabnya. Di sisi lain, menurut pengamat, terjunnya Kaisang ke dunia politik merupakan upaya melenggangkan dinasti politik Presiden Jokowi lewat PSI. Meskipun saat ini masih berstatus kader PDIP, Presiden Jokowi memang tengah mempersiapkan kelanjutan kekuasaannya dengan menggandeng PSI, partai yang sejak pemilu 2019 mendukung Jokowi, lewat bergabungnya Kaisang. Dalam berbagai kesempatan oleh media, dieksploitasi kedekatan Presiden Jokowi dan Prabowo dalam berbagai kesempatan. Jadi, di sini akhirnya bisa jadi ditafsirkan sebenarnya Presiden Jokowi bermain dua kaki, kata Cecep Hidayat, pengamat politik dari Universitas Indonesia. Ia menegaskan bahwa Kaisang dan PSI memiliki banyak kesamaan nilai, salah satunya adalah keinginan mereka mengedepankan suara kaum muda di ranah politik. Dosen politik dari UGM, Mada Sukmajati, mengatakan bahwa dinasti politik di Indonesia memang masih sangat kental dan kerap kali mempengaruhi proses rekrutmen kader dan dalam memenuhi jabatan-jabatan strategis. Sehingga wajar saja jika Presiden Jokowi menggunakan Kaisang yang merupakan putra Presiden Jokowi untuk memutuskan terjun ke politik dan sekaligus melenggangkan dinasti politik keluarganya, menurut sang pengamat. Padahal dinasti politik menurut dia merupakan jebakan otoritarianisme yang perlu dihilangkan jika negara ingin terus mengedepankan demokrasi. Meskipun begitu, ia juga tidak menutup kemungkinan Kaisang sendiri yang memilih untuk berbeda sendiri dari anggota-anggota keluarganya yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik lewat PDIP. Anak muda sekarang itu mungkin pertimbangannya itu jauh lebih banyak. Cakrawalannya juga mungkin jauh lebih luas daripada yang generasi-generasi sebelumnya, ujarnya.